Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Malam Resort GKE Palangkaraya, Senin 26 Mei 2026. Saya Pendeta Rizky Indriana melayani di Jemaat GKE Yerusalem, membawa kita dalam Renungan Malam hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan sesuai Almanak Nas GKE dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Namun saya hanya membacakan ayat 35, 38 dan 39. Sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tema yang saya renungkan bagi kita pada malam hari ini, kasih yang tak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita cenderung mengukur kasih Tuhan berdasarkan situasi hidup kita. Ketika semuanya lancar, ketika semuanya aman, ketika semuanya baik-baik saja, maka disitulah kita merasakan bahwa hidup kita sungguh dikasihi dan diberkati. Namun saat badai datang, entah itu masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah keluarga, kita mulai bertanya, apakah Tuhan mengasihi saya? Rasul Paulus memberikan jawaban yang sangat kuat dalam ayat ini. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang sanggup memutuskan ikatan kasih Kristus kepada kita. Itulah janji kepastian kasih Allah kepada kita. Inilah keyakinan iman Rasul Paulus yang dideklarasikan kepada kita saat ini. Dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus menyebutkan ada 7 pencobaan, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Ini bukan hanya sekedar teori, tetapi hampir semua keadaan ini dialami oleh Rasul Paulus. Paulus jujur mengatakan bahwa menjadi orang Kristen tidak membuat kita kebal terhadap masalah. Namun poin utamanya bukan besarnya masalah tersebut, melainkan pada ketidakberdayaan masalah-masalah itu untuk memutuskan hubungan kita dengan Kristus. Paulus tidak mengatakan bahwa kasih Tuhan membuat masalah itu hilang, tapi masalah itu tidak mampu menggoyahkan kasih Tuhan kepada kita. Kasihnya bukan seperti bangunan di atas pasir, melainkan gunung batu yang tidak bergeser sedikit pun saat badai menerjang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penting untuk kita ingat bahwa kasih ini disebut kasih Kristus. Artinya kasih ini tidak bergantung pada seberapa kuat kita memegang Tuhan, melainkan seberapa kuat Tuhan yang memegang kita. Kita tidak perlu berjuang untuk membuatnya tetap mengasihi kita. Dia sudah melakukannya secara tuntas di atas kayu salib. Jika kita membaca ayat selanjutnya, ayat 37, Paulus mengatakan bahwa dalam semuanya itu kita adalah lebih dari pemenang. Mengapa?
Karena kemenangan kita tidak ditentukan oleh hilangnya masalah, tetapi oleh kehadiran Kristus yang menyertai kita melewati setiap masalah tersebut. Di puncak Bukit Golgota, kasih itu diuji oleh paku dan maut, dan kasih itu menang. Malam hari ini, tidurlah dengan tenang dan bangunlah dengan harapan dan dengan keyakinan bahwa kasih Kristus beserta kita. Karena bagi kita yang ada di dalam Kristus, tidak ada hari esok yang tanpa penyertaannya. Kasih-Nya tetap, kasih-Nya sama, kasih-Nya abadi, kasih-Nya tak tergoyahkan. Ketika Tuhan menggenggam kita dengan kasih karunia-Nya, Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam Yesus Kristus bagi kami semua. Saat badai kehidupan datang menerjang, ingatkanlah kami bahwa tidak ada satupun kekuatan di bumi ini yang sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu. Biarlah kepastian ini memberikan kami kekuatan dan damai sejahtera untuk melangkah setiap hari. Kami percaya bahwa apapun keadaan kami, Tuhan memegang hidup kami. Maka biarlah dalam menjalani hidup ini, kami tetap percaya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Berkati orang-orang yang kami kasihi, berkati keluarga kami, sahabat kami, berkati program Renungan Malam Resort GKI Palangkaraya ini, agar semakin diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.